Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabat hikmah semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng lahir batinnya, yang tidak sombong, rajin menabung, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, 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 ya robbal alamin. Baik sahabat hikmah semuanya, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa video konten YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran, manfaat, serta hikmah di dalamnya, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita setiap harinya. Jadi semangat terus belajar berbenah jiwa. Dan juga video konten YouTube ini dibuat tidak untuk menyinggung siapapun, serta tidak untuk merendahkan siapapun. Justru sebaliknya, di sini kita belajar berbenah jiwa, belajar menata jiwa, belajar membeningkan hati dalam rangka ketauhidan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta video konten YouTube ini dikhususkan untuk para salikin dan para murodin, yaitu orang-orang yang menapaki jalan ruhani atau orang-orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka ma'rifat billah, ilmunya ilmu tasawuf atau ilmu tidak hanya syariat tapi toriko, hakikat, dan juga ma'rifat. Tapi di sini belajarnya tentang hakikatnya syariat. Jadi masih bisa bahas di YouTube gitu, masih bisa dibahas di online karena siapapun maksudnya tidak hanya salikin saja ya, mungkin kita tidak pernah tahu walaupun orang awam, walaupun masih ahli syariat, tapi kalau misalkan dia tiba-tiba tidak sengaja belajar ilmu di online, terus misalkan dapat hidayah dari Allah dan terketuk hatinya untuk mencari seorang guru yang mursyid, maka pelajaran ini pun bisa menjadi pintu hidayah bagi orang tersebut gitu ya. Jadi makanya tidak apa-apa karena ini masih syariatnya hakikat, jadi masih bisa dipelajari di online atau bisa untuk umum. Terutama umum di sini adalah orang-orang yang sedang atau telah atau akan mengalami kebangkitan spiritual. Jadi spiritualnya terbangkitkan dan tersadarkan sehingga ia termotivasi untuk mencari jati dirinya sendiri, sehingga membutuhkan ilmu tasawuf ini gitu dalam rangka menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena orang-orang yang mendapatkan kebangkitan spiritual itu biasanya orang-orang pilihan yang hatinya itu, ketauhidannya itu satu atau dua langkah sudah tersingkap ketauhidannya, artinya keterhalangannya itu sudah tersingkap, makanya lebih condong hatinya itu untuk mempelajari tentang ilmu hakikat ma'rifat atau ilmu tasawuf, di samping mempelajari ilmu syariat juga, yang mana ilmu syariat memang itulah kebutuhan dohir kita gitu, memang harus kita jalankan karena memang kita itu dilahirkan ke dunia itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ingat, ibadah itu adalah ada amalan ibadah lahir, ada juga amalan ibadah dohir. Dohirnya dengan syariat, batinnya ya dengan belajar ilmu tasawuf. Karena ilmu tasawuf adalah ilmu tentang kebersihan hati. Yang namanya kebersihan hati di sini artinya hatinya itu bebas dari penyakit hati, bebas dari dosa batin, dan dipenuhi dengan ibadah-ibadah batin, sehingga mudah untuk mencapai maqam musyahadah atau mudah sekali mudah sekali berjalan menuju Allah gitu, karena orang-orangnya juga disebut para salikin, yaitu para pejalan ruhani menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, kemarin kita telah membahas tentang manfaat uzlah serta kemasyhuran sangat membahayakan bagi seorang murid. Itu adalah tips agar kita mendapatkan keikhlasan dalam mencari ilmu ataupun dalam beribadah, sehingga lebih mudah ikhlasnya, lebih mudah tulusnya. Kalau kita tidak memiliki hasrat ingin terkenal dan juga kita sering beruzlah atau sering menarik diri untuk membeningkan hati, sehingga kita lebih mudah tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam batin kita ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Awalu wajibin alal insani ma'rifatun ilahi bistiqoni. Dan yang pertama wajib bagi manusia adalah mengenal Tuhannya dengan yakin. Di sini kita terus belajar dan terus belajar, karena sampai kapanpun kita adalah pelajar di muka bumi ini. Mari kita belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Hati tidak mungkin bersinar manakala keduniaan menutupinya. Hati tidak mungkin bersinar manakala keduniaan menutupinya. Nah, kutipan hikmahnya yaitu, bagaimana mungkin kalbu akan bersinar sedangkan bayang-bayang dunia masih terpampang di cerminnya? Bagaimana mungkin akan pergi menyongsong ilahi sedangkan ia masih terbelenggu nafsunya? Bagaimana mungkin akan bertamu ke hadiratnya sedangkan ia belum bersuci dari kotoran kelalaiannya? Bagaimana mungkin diharapkan dapat menyingkap berbagai rahasia sedangkan ia belum bertobat dari kekeliruannya? Lalu Syekh Abdullah Asyarqawi menjelaskan di sini, bagaimana mungkin kalbu akan bersinar terang sedangkan anasir keduniaan masih menyelimutinya dan dianggap bisa mendatangkan manfaat dan bahaya. Bahkan anasir keduniaan itu begitu diandalkannya. Jika hati masih terpelenggu nafsu, bagaimana mungkin bisa berjalan menuju Allah? Orang yang dibelenggu tentu tidak akan mampu berjalan. Bagaimana pula hati bisa melihat Allah, sedangkan ia masih belum suci dari junub kelalaiannya? Di sini Ibnu Athaillah mengumpamakan kelalaian dengan junub. Dan seorang yang junub tidak diperbolehkan memasuki masjid. Seperti itu pula orang yang dikuasai kelalaian. Ia tidak akan diizinkan menemui Allah. Bagaimana mungkin hati akan mewarisi ilmu kaum arif, sedangkan ia belum bertobat dari kesalahan atau maksiat yang tidak disengaja dilakukannya? Dalam hikmah di atas, Ibnu Athaillah mengungkapkan kejanggalan yang dilihatnya. Menurutnya, bagaimana mungkin seseorang bisa meraih sesuatu yang diinginkannya, sedangkan ia masih melakukan hal-hal yang justru merintangi pencapaiannya? Hati yang bercahaya hanya dapat diraih dengan cahaya iman dan keyakinan, bukan dengan harta dan hal-hal lain yang bersifat duniawi. Keduniaan justru akan membuat hati menjadi gelap. Perjalanan menuju Allah hanya bisa dilakukan dengan memutus belenggu nafsu dan syahwat, bukan dengan menuruti nafsu dan syahwat. Pertemuan dengan Allah hanya bisa terjadi bila hati telah suci. Hati yang masih belum suci atau masih dikotori kelalaian akan menghalangi pertemuan dengan Allah. Kemampuan menguasai ilmu dan mengetahui detail-detail rahasia hanya bisa didapat melalui ketakwaan, bukan dengan keinginan yang besar untuk selalu melakukan maksiat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarmu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Dalam sebuah kabar disebutkan, siapa yang beramal dengan ilmunya, maka Allah akan mewarisinya ilmu yang tidak diketahuinya. Keempat hal di atas sebenarnya saling mempengaruhi satu sama lain. Tampilnya gambaran keduniaan di dalam cermin hati menjadi sebab terbelenggunya hati oleh syahwat.
Keterbelengguan hati dapat menyebabkan kelalaian. Kelalaian menjadi sebab segala kekeliruan, dan kekeliruan menjadi sebab butanya mata hati. Nah, di sini dijelaskan bahwa jika kita ingin bertemu atau ingin berharap berjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka pertama-tama kita harus membersihkan junub di dalam hati kita. Artinya junub di sini adalah kotoran, najis, kotoran, sampah, energi negatif, penyakit batin, penyakit lahir atau apapun yang perlu kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu adalah sesuatu kesalahan atau dosa yang tidak disengaja. Maka seorang ahli tasawuf atau seorang sufi ini atau seorang salikin dianjurkan untuk mempersering melakukan sholat sunnah taubat, karena walaupun dosa itu tidak disengaja, dosa tetap dosa, salah tetap salah. Maka dari itu kita harus sering memperbanyak amalan ibadah sunnah, sholat sunnah taubat. Jadi sekecil apapun walaupun kita tidak menyadarinya, tapi kalau misalkan kita sering bertobat kan yang tidak sadar itu terbersihkan kembali gitu. Namun apalah daya, kita memang manusia biasa, manusia tempatnya salah, luput, hina, dosa, dan juga ibaratnya tempatnya kekeliruan. Namun sebaik-baiknya manusia yang seperti itu adalah manusia yang mau bertobat dan hatinya selalu kembali kepada Allah. Maka hatinya akan suci kembali sehingga akan mudah mencapai maqam musyahadah gitu ya. Karena kalau kita lalai terus kan bagaimana kita mau menyadarinya. Tapi kalau misalkan kita jemput dengan persering bertobat, maka yang lalai-lalai itu ibaratnya akan diganti dengan sesuatu yang menyadarkan kita, walaupun hal itu sesuatu dosa atau kesalahan yang tidak sengaja atau kesalahan-kesalahan kecil gitu. Yang tadinya kita kesalahan kecil tidak menyadari, tapi kalau kita sering bertobat dan kita bertakwa, insya Allah kesalahan sedikit pun ya kita akan mudah menyadarinya sehingga mudah bertobat, sehingga gampang sekali mengucapkan astagfirullahaladzim di dalam mulut dan hati kita gitu. Dan jangan lupa juga imbangi dengan zikir dan riyadhah gitu, karena zikir itulah dengan berzikir itulah hati kita sambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tingkatan lebih tinggi lagi, maksiat itu adalah tidak hanya melakukan dosa lahir dan dosa batin seperti iri, dengki, sombong, sum'ah, ria, ataupun misalkan kita melakukan dosa-dosa besar seperti mabuk, berzina, mencuri, korupsi, terus misalkan membunuh, misalkan memfitnah gitu kan, gibah atau segala macamnya. Tapi lebih dalam lagi, yang disebut dengan lalai atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang lalai dalam mengingat Allah atau orang-orang yang lalai dalam berzikir. Maka zikir kolbi dan zikir nafas itu harus kita istiqomahkan. Kalau zikir lisan, kita bicara, zikir lisan itu sudah terhenti. Kita ngobrol, kita pidato, kita ngajar, kita ngomelin orang, ibaratnya kita nyanyi atau kita apapun yang ada aktivitas di lisan kita, tentu zikir lisan akan terhenti. Namun jika kita istiqomahkan zikir nafas dan zikir kolbi, kita bicara pun nafas, hembusan nafas kita tetap menjadi tasbih, menjadi zikir. Hati kita pun seirama jantung akan tetap berzikir gitu. Makanya zikir nafas dan zikir kolbi perlu diistiqomahkan, karena zikir lisan sifatnya terbatas. Tapi kalau zikir nafas dan zikir kolbi sifatnya tidak terbatas. Artinya kita melek, kita tidur akan tetap berzikir dengan sendirinya jika energi zikir telah masuk. Makanya kita jemput bagaimana caranya jika ingin energi zikir masuk sehingga hembusan nafas kita menjadi tasbih dan zikir, jantung kita detakan iramanya menjadi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jemput sering melakukan ritual zikir, misalkan sebelum bangun, sebelum tidur atau setelah tidur atau setelah sholat, kita diam sejenak 3 menit atau 5 menit atau 15 menit
Lalu kita mengatur nafas sambil kita zikir di dalam hati, Allah Allah Allah, sesuaikan dengan irama detak jantung. Kalau memang tidak mau, tidak apa namanya, kan orang itu kan beda-beda ya, ada yang ngejikir jantungnya itu kan, ada yang detak jantungnya itu kan lemah. Contoh seperti saya kan termasuk detak jantung saya itu lemah dari kecil gitu, memang bawaannya seperti itu. Tentu kadang-kadang eh, detak jantung itu hampir tidak terdengar gitu, tapi kalau kita mau menyesuaikan, kita bisa dengan cara mengetuk-ngetuk apalah, ubin lantai ataupun apalah yang di bawah kita gitu ya. Maksudnya agar untuk memasukkan energi. Jadi misalkan gini, kalau kita tidak mendengar detakan jantung kita untuk menyesuaikan irama zikir dengan detakan jantung, maka kita bisa caranya dengan seperti ini. Allah 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 Allah, tapi dalam hati saja. Nah, ketika bisa begini, nanti energi zikir mulai masuk, itu jantung yang lemah itu akan bunyi sendiri, deg 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 deg, sehingga yang tadinya lemah itu bisa aktif gitu, bisa produktif ibaratnya. Kasarnya itu bisa produktif. Jantung itu yang tadinya lemah, dia akan bunyi deg 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 deg, sehingga kita mudah mengsinkronisasikan dengan ucapan di dalam hati kita dengan jantung kita itu, jadi deg 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 deg, Allah 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 Allah, berasa, sehingga tidur dan melek itu akan terdengar gitu, Allah 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 Allah, bahkan mimpi pun tetap berzikir. Itulah kedahsyatan energi zikir kolbi kalau sudah masuk gitu. Dan itu perlu dipraktekkan, karena apa ya, ibaratnya itu terutama orang-orang yang lemah detakannya itu kalau misalkan punya bawaan jantung yang lemah seperti itu, kalau kita bisa menjemput energi zikir itu biar masuk, itu jantung itu bisa bisa enak gitu loh, bisa 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 teratur gitu, deg 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 deg, ada bunyi kecil, Allah 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 terus di dalam hati kita. Nanti mulai lemah lagi, kita ritual zikir lagi, kita tirakat lagi, Allah 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 Allah, kita jemput 3 menit atau 5 menit saja, jangan banyak-banyak. Syukur-syukur mau 15 menit, jadi sehingga energinya itu bisa bertahan lama gitu, bahkan mungkin bisa seumur hidup kita kalau kita sering dijemput gitu, sering tirakat gitu, sering torikoh gitu. Jadi jalannya seperti itu gitu ya. Ini saya sharing karena memang alhamdulillah gitu, saya itu memang lemah jantungnya gitu kan. Maksudnya memang sudah bawaan lahir, dan katanya sih turunan gitu ya. Maksudnya orang tua saya juga lemah jantungnya gitu, ada gangguan. Jadi ketika kita ada gangguan seperti itu, malah kita menjadi sehat gitu ya. Sehatnya itu karena memang dengan berzikir gitu. Dan sudah memang didiagnosa sama dokter juga gitu kan, lemah gitu. Nah, makanya jangan sampai karena kondisi fisik kita yang lemah, kita biarkan semakin lemah. Tidak, justru Allah itu maha penyembuh. Dengan berzikir, yang tadinya lemah bisa menjadi aktif atau produktif gitu detakan jantungnya ya. Nah, sekarang nanti kita lanjutkan lagi tentang wujud Allah itu jelas dan tidak terhalangi oleh sesuatu. Lalu bagaimana bisa Allah terhalang atau terhijab? Nanti ada penjelasannya ya. Yang jelas kita istiqomah belajar untuk sampai kepada Allah dengan jalan thoriqoh, ilmunya ilmu tasawuf, ilmu thoriqoh hakikat makrifat. Dan kita singkirkan segala sesuatu nafsu yang membelenggu di dalam hati kita. Biarkanlah Allah yang berkehendak sesuai kehendaknya di dalam gerakan tubuh kita ini gitu. Artinya walaupun kita tidak memiliki nafsu atau hasrat ingin begini, ingin begitu, ingin ini, ingin itu, tapi kalau berjalanlah mengalir apa adanya, jadi sedikehendakinya. Belajar sedikehendakinya Allah itu bukan berarti cuman makan tidur atau apa adanya
dengan cara yang malas, tidak. Artinya kita tetap bekerja, tetap berusaha, tetap beribadah seperti biasanya, namun hilangkan kemelekatan di dalam hati kita. Kalau sudah cenderung hawa nafsu, kecenderungan kepada sesuatu, kita lepaskan, kita bertobat. Cenderung ke arahnya ke kiri, kita lepaskan kemelekatan. Cenderung arahnya naik turun, kita lepaskan kemelekatan sehingga energi kita pun stabil di dalam hati kita gitu ya. Jadi intinya kalau ingin bersih hati itu jangan ada sesuatu yang menempel di hati kita. Satu titik menempel di hati kita menjadi energi negatif. Walaupun itu misalkan keinginan untuk berhaji ataupun berumroh, tapi kalau itu melekat di dalam hati kita, tetap saya bilang kan pernah namanya kuah sayur, walaupun bening udah menempel di baju kita, tetaplah itu kotoran yang harus kita cuci. Hanya saja nodanya bening, bukan noda hitam atau noda seperti getah cau gitu ya. Getah cau itu getah pisang gitu, yang mana coklat meledak gitu kan, nempel gitu, susah banget dicuci gitu. Tidak seperti itu, tetap sebening apapun noda ya tetap noda, tetap harus kita bersihkan gitu. Artinya jangan sampai ada hijab jika kita ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. La haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Saya mohon maaf dan semoga bisa difahami. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik pandai mengambil hikmah, sehat lahir dan batin is the best always. Syukron jazilan.